Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah dengan ikhlas dan tidak dengan ikhlas, secara kasat mata sama, jeruane, kualitas dan nominalnya itu beda. Langsung aja ke sini. Nah, saya ambil pendapatnya Mu'adz bin Jabal. Saya tidak pernah bosan menyampaikan ini sebagai barometer amal kita. Al-amalus solih alladzi fihi arba'atu asya. Amal soleh, amal yang diterima Allah itu syaratnya 4. Al-ilmu, ilmu. An-niyatu, apa? As-sabru, al-ikhlasu. Saya singkat menjadi INSI, I, N, S, I. Sekarang kita kaji satu persatu. Ketika kita beramal, ilmu kita masih koma, sedikit, apa kafah? Jawabannya koma, sedikit. Ketika ditambah ilmunya, maka peta amal semakin jelas. Orang itu kalau berilmu, semakin berilmu, tiada ilmu. Betul? Orang itu kalau rajin belajar, loh kok banyak yang belum saya tahu ya? Loh kok banyak yang belum saya tahu? Orang itu kalau mau belajar, iku pinter dhewe. Pinter dhewe. Sak donya. Pinter tapi bodoh. Orang bodoh itu sadar bodohnya enggak? Enggak. Kalau dia sadar bodohnya, pasti akan tergerak untuk belajar. Semakin belajar itu bukan semakin banyak tahu. Tapi kok masih banyak yang tidak tahu. Pelan-pelan, rasakan. Kalau belajar ilmu, itu jangan hanya sampai di ilmunya, tapi yang punya ilmu. Ilmu yang manfaat itu sampai kepada ini. Subhanaka la ilma lana. Kalau belajar ilmu hanya sampai ilmunya, maka akan mengantarkan orang itu sombong. Pelan-pelan. Masih bisa diajak mikir? Gelisah? Ini gelasnya goyang-goyang apa mantep? Saya ambil dari pendapat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu membagi ilmu menjadi 3. Belajar ilmu, kalau tahapan 1, maka dia akan sombong. Maksudnya syariat, suka mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, bahkan memasukkan neraka orang. Istrinya dimasukkan neraka, tetangganya dimasukkan. Ilmu itu kalau tahap 1 mengantarkan sombong. Yang saya sebut orang belajar ilmu hanya sampai di ilmunya. Ilmu itu kalau tahap 2 mengantarkan yang punya ilmu itu rendah hati. Ilmu itu kalau tahap 3 dia tidak ada. Yang ada yang punya ilmu. Dengan tahap berapa? Gak punya tahapan Ustadz. Tahap 1 sombong. Tahap 2 rendah hati. Tahap 3 tiada dirinya. Dari sini bisa dipahami. Ini sebagai koreksi bahwa ilmu kita itu masih sedikit tapi gede rumongsone. Pak Maimin ini ganteng kalau sendirian. Kalau jejer artis kalah.
si fulan ini dermawan. Kalau jejer Abu Bakar, di atas langit ada apalagi yang punya langit. Jadi ketika bersanding dengan Allah, tidak ada apa-apanya. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya fana, sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal, yang abadi itu wajahnya Allah. Supaya saya dan jenengan tidak sombong, silakan di tengah-tengah laut. Sombongo. Ombak setinggi itu. Supaya kita nggak sombong, silakan ke gunung, lihat besarnya gunung, apalagi pas meletus, apanya yang disombongkan. Supaya kita tidak sombong, silakan pergi ke rumah sakit, khusus ke ruang ICU. Supaya sadar bahwa sehat itu nggak ada apa-apanya, hidup itu tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya, yang hidup dan yang menghidupkan. Ini kayaknya matanya masih hidup. Pak Gofur, tolong ambilkan kopi Pak Gofur. Ya Allah, maaf. Kita proses ngasih sekian jam, itu niatnya pasang surut nggak? Nggih. Iya, pasang surut. Kadang gelasnya tegak, kadang belok, mulet. Ya Allah. Itu yang menjadikan ilmu masuk dan tidak masuk. Kalau saya itu mengucuri, Mbak ya, Mbak siapa itu? Nenek. Kalau saya itu mengucuri ilmu, mengucuri air, kalau gelasnya miring, tumpah. Tapi kalau gelasnya itu tegak, buka terus, akan diisi. Diisi itu. Kita ngaji seperti ini loh, ilmunya terupdate, niatnya terupdate, sabarnya juga terupdate, ikhlasnya juga terupdate. Betul. Dan itu di CCTV Allah enggak? Mulai awal sampai akhir, ini include dalam niat. Saya ketika bangun rumah itu Pak Elmi, dibongkar itu namanya kusen. Apa yang terjadi? Masya Allah, jeruni rayap kok. Ketika saya lihat rayap begitu, karena saya itu belajar ulul albab, ya Allah, ini simbol niat. Banyak orang beribadah, itu casingnya indah. Casing, syariatnya indah. Tapi hakikatin jeruwe ake rayape. Niatnya enggak ada, ilmunya enggak ada, sabarnya enggak ada, ikhlasnya enggak ada. Rayap itu menggerogoti apanya? Dalamnya. Setan itu yang digoda itu jeruane, niatnya digoda, sabar ikhlasnya itu digoda. Coba akui dengan jujur amal ibadah kita kalau tanpa Rahman Rahim Allah, ditimbang insinya, layak diterima apa ditolak? Layak ditolak dan hukumnya wajib ditolak. Tapi karena Rahman Rahim Allah, kasih sayangnya Allah tak terima. Dan ini enggak standar awam. Nggih Gusti. Besok tak tingkatkan Gusti. Setelah ditingkatkan, itu ada aslinya enggak layak diterima, tak terima, ditingkatkan. Jadi ketika hamba ini beramal, kemudian ingin meningkatkan insi, ada salah-salahnya dan kurang-kurang dikit, itu dimaafkan Allah. Makanya jangan GR, apa? Jangan gede rumongso. Rasul pernah bersabda, tidak ada hamba itu masuk surga kalau bukan Rahman Rahim Allah. Sahabat tanya, apakah jenengan juga begitu? Ya. Sekarang rasakan Rahman Rahim amal. Jangan sampai tenagaku yang bisa beramal. Bisa tahajud, Rahman Rahim. Bisa baca Al-Quran, Rahman Rahim.
Jenengan ngaji ketemu saya itu Rahman Rahim. Enggak ketemu loh bisa sama Allah. 99% akan ketemu, dijadikan enggak ketemu bisa. Presentasi dinyatakan gagal, dibalik diterima bisa. Percaya itu? Kalau enggak percaya berarti Tuhan saya dan jenengan masih beda. Saya senang membaca ini karena Mu'adz bin Jabal ini sahabat kekasih Rasulullah Muhammad SAW. Dan tentunya konsep ilmu ini jariah beliau. Jadi kalau kita beramal, saya itu langsung menghayati insi ini. Saya tadi ketika amal itu ilmunya bagaimana ya, niatnya bagaimana, terus ketika amal tadi sabar enggak, ikhlas enggak. Tadi diayatkan ketika kamu berdoa itu sering tidak sabar. Sabar itu simbolnya adalah buah masak pohon. Ya, saya sih sabar Ustadz, buah masak pohon. Tapi codote Ustadz sih nggak sabar. Apalagi codot das ireng. Buah daripada sabar innallaha ma'asobirin. Sabar itu Asmaul Husna yang ke-99. Mudah diucapkan tapi berat. Tadi ada teman saya guru, budenya jatuh, kakinya patah, Gus Divi. Ustaz, Ustadz ngasih doa, sekarang praktek Ustadz. Iya kan. Jadi hati-hati Pak Ilmi, jangan sembarangan mengamalkan doa. Mari ono tes-tesane. Saya dipahamkan Allah, doanya Maryam difitnah. 3 hari datang fitnah. Der! Memang disengaja Allah, hatiku disiapkan. Setelah itu praktek. Jenengan pilih yang mana? Peristiwa datang, doa bentengnya enggak ada. Apa doa bentengnya ada, kemudian peristiwa datang? Saya sih maunya doa Ustaz, tapi enggak ada tes-tesannya. Karepe dhewe ae. Minta sabar, itu ya ada masalah. Gusti, kula mboten nantang Gusti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauh Gusti, jauh Gusti. Sabar beramal itu loh, kalau dikoreksi Allah dadal duel enggak. Kemudian ikhlasnya, kita itu kalau beramal biasanya cenderung fadilah. Supaya ini, karena ini, betul enggak? Masih jauh. Itu loh masih diterima Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya bagaimana? Masih jauh. Kalau begitu Allah itu sabar menunggu enggak? Sabar menunggu. Ya, akhirnya nyanyi sekian. Sopo sing nyanyi ini kira-kira? Ya Allah. Kita ini kalau punya hajat, punya doa, sering sabar apa tergesa-gesa? Ya Allah. Ketika beramal sering sabar apa tergesa-gesa? Masak atau membuat roti sabar dan tergesa-gesa hasilnya beda. Ya, perhatikan. Sabar itu proses Tuhan ilahi, proses Allah. Sedangkan tergesa-gesa itu proses setan. Setan itu selalu menawarkan sesuatu yang instan. Hati-hati, banyak orang iri suksesnya, tapi tidak iri tirakate. Tidak iri sedekahnya, tidak iri tahajudnya, tidak iri poso Senin Kamisnya. Orang seperti ini mental codot, mental kalong. Jenengan mau tak juara, nggak pakai lomba, tak kasih trofi sampai. Wong ayatnya qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman
alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Berarti orang yang sholatnya khusyuk itu pasti sabar, sabar itu pasti beruntung. Yakin? Mau proses sabar? Saya mau ya Allah, bilang kepada Allah, saya tidak bisa sabar kalau tidak Engkau sabarkan ya Allah. Tadi sabar itu juga pasang surut. Mulai takbir sampai salam, sabar itu pasang surut, niatnya juga pasang surut, insinya itu pasang surut. Itu dalam genggaman Allah. Kalau dalam genggaman Allah, nanti jenengan akan merasakan, haza min fadli Rabbi. Amal itu kalau dalam genggaman Allah, pasti jenengan merasakan lezatnya amal itu. Pasti merasakan manisnya amal itu. Pasti merasakan lezatnya doa itu. Padahal doa itu belum dikabulkan, tapi sudah ada lezatnya. Akhirnya enggak mikir berdoa. Nanti ada di dalam kitab Al-Hikam itu. Dalam insi inilah, ya, dalam insi inilah, jenengan nanti akan merasakan nikmatnya ibadah, lezatnya ibadah, pelan-pelan. Semoga gelasnya tidak guling. Kalau saya bicara tentang lezatnya amal, madunya amal, keluar madu itu kalau diperes, keluar santan itu kalau diperes. Kelapa segitu banyaknya ketika diperes sedikit, tapi nilainya sama. Sabar itu peresan luar biasa itu. Iya. Orang maunya sabar tapi nggak mau jadi peres opus, peres. Ya Allah ya Karim. Dulu saya analogkan seperti pir spiral. Ya, hambanya ketika diuji sama Allah itu ditekan. Setelah itu loncat. Makanya ada ilmu the power of kepepet. The power of kepepet. Jadi kita itu kalau betul-betul kepepet, muncul wali kita, muncul karomah kita. Ya Allah, ini yang punya itu Allah semua ini. Ilmu, niat, sabar, ya Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.